Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah duha Masjid Imam Syafi'i Parung Panjang yang dimuliakan Allah. Kembali kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih di bab yang kedua, Tauhid Rububiyah. Sekarang sudah sampai ke pasal yang ketiga, sanggahan terhadap pandangan yang batil. Ya. Di mana sebelum Ramadan kita telah sampaikan pengertian Rabb menurut orang-orang yang menyimpang. Pengertian Rabb menurut pandangan umat-umat yang sesat. Itu di pasal yang kedua. Maka sekarang kita berlanjut kepada bantahan syariat, ya, tentang kesesatan mereka ini, sanggahan terhadap pandangan-pandangan mereka yang sesat. Pembahasan ini dikelompokkan oleh penulis kepada 3 kelompok. Kelompok pertama atau bagian A, sanggahan terhadap para penyembah berhala. Nanti di bagian B, sanggahan terhadap penyembah matahari, rembulan dan bintang gemintang. Nah, terakhir baru C, sanggahan terhadap penyembah malaikat, penyembah Nabi Isa atas dasar anggapan Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung saja kepada bagian A, sanggahan terhadap para penyembah berhala. Ternyata penyembah berhala ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibantah habis oleh Allah di dalam Al-Quran dengan menurunkan beberapa ayat Allah yang bisa kita telusuri satu persatu. Pertama bisa kita lihat dalam An-Najm.
An-Najm ayat 19 dan 20. Yang tidak pegang kitab bisa buka mushaf. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka apakah pantas kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Nah, jadi ternyata bukan hanya Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, bukan hanya Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Ternyata kafir Quraisy juga beranggapan, juga berkeyakinan berhala-berhala mereka merupakan anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya, sudahkah engkau perhatikan baik-baik Tuhan-Tuhan ini semua, Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat, apakah mereka bisa mendatangkan manfaat ataukah mudarat sehingga mereka itu dijadikan sebagai sekutu-sekutu untuk Allah? Ya. Padahal dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Selain daripada Allah itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan mudarat. Apa maksudnya? Kalaulah sepakat manusia di atas muka bumi ini untuk taat kepadanya, untuk melaksanakan perintahnya, untuk meminta kepadanya, dia tidak akan bisa memberikan apa yang diminta. Dia tidak bisa memberikan pahala, apalagi menghadiahkan surga. Itu yang dimaksud dengan ayat mala yanfa'uka, bahwa selain Allah itu tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya wala yadurruka, tidak juga mendatangkan mudarat. Umpamanya sedunia orang sepakat mengingkarinya, maka berhala itu tidak akan memberikan hukuman. Sepakat di dunia ini orang menentangnya, maka berhala itu tidak akan memberikan neraka nanti di akhirat. Itu yang dimaksud oleh ayat wala yadurruka, dan juga tidak akan memberikan mudarat kepada mereka, kepada penyembah-penyembahnya tentunya. Itulah bantahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penyembah selain pada Allah pada umumnya, dan juga kepada penyembah-penyembah berhala pada khususnya. Bantahan yang kedua, bisa kita dengarkan dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, dengan ayahandanya, dengan umatnya. Ini banyak sekali kita dapati di dalam Al-Quran. Antara lain di dalam Asy-Syu'ara ayat 69, 69 dan 70, 71, 72, 73, 74. Jadi dari 69 sampai 74. Ini dialog yang alot antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Di sini kita akan menemukan betapa kerdilnya orang-orang yang menyembah berhala itu, betapa bodohnya. Nah, mari kita simak.
Watlu alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakan kepada mereka, hai Muhammad, kisah tentang Ibrahim. Ibrahim terkenal Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, karena anak cucunya banyak menjadi nabi dan rasul. Disebut juga bapak tauhid, ya, karena beliaulah yang mengajarkan tauhid kepada anak cucunya. Kapan itu? Idz qala li abihi wa qaumihi, ketika ia berdialog, berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Terjadi sharing, tukar fikiran. Apa kata Ibrahim? Ma ta'budun? Apa ini yang kalian sembah? Tanya Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya. Kalian lagi nyembah apa ini? Qalu, mereka sepakat menjawab, na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Jawaban mereka, kami menyembah berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Jadi akif adalah orang yang tekun. Akifin, orang yang tekun. Ya. Orang yang mencintai ketekunan itu disebut orang yang beriktikaf. Jadi orang yang beriktikaf ini, kalau konotasi kita adalah orang yang beribadah di masjid. Kaum muslimin yang tekun di 10 hari terakhir dari Ramadan. Tapi sebenarnya akifin atau iktikaf itu adalah bahasa yang umum. Bisa tekun beribadah 10 hari terakhir Ramadan, bisa tekun dalam penyembahan berhala. Nah, jadi dua pengertiannya. I'tikaf atau akifin, orang yang tekun. Nah, sebentar lagi kita juga melihat orang yang tekun di lapangan besar, ya. Itu juga disebut dengan orang yang wukuf, ya, wukuf. Dia tekun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu di Arafah itu adalah tempat mustajabah, pinta boleh kandak balaku, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang banyak, ya, pengertian itu. Nah, jadi apa jawaban daripada umat Nabi Ibrahim? Qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Ini jawaban mereka. Nah, barulah mulai Nabi Ibrahim menggelitik kesadarannya, menggelitik kesadaran kaumnya. Lalu Ibrahim berkata, hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Ya. Di ayat 72, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa? Ayat 73, atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Mulai Nabi Ibrahim menggelitik kesadaran kaumnya. Nah, tadi kalian kan mengatakan ibadah kepadanya, bersungguh-sungguh akifin, berdoa yang meminta. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah berhala itu mendengar ketika kalian berdoa kepadanya?
Atau kalau tidak, apakah berhala-berhala itu bisa menghukum kalian? Mulailah akal sehatnya kaum Nabi Ibrahim mulai aktif satu-satu. Yang tadinya karena ta'assub, karena fanatik kepada doktrin yang disampaikan oleh guru-guru mereka, maka akal sehat mereka lumpuh. Nah, ketika dirangsang oleh Nabi Ibrahim, mulai aktif satu demi satu. Nah, makanya mereka menjawab, qalu di ayat 74, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Iya sih, mereka tidak mendengar. Iya sih, mereka tidak akan mengadab kami. Tapi bukan itu tujuan kami. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami sudah berbuat seperti itu. Kami hanya melanjutkan saja. Ya. Kami sadar bahwa berhala ini tidak mendengar. Kami sadar bahwa berhala ini tidak akan menerangkan azab. Tapi bukan itu tujuan kami. Kami hanya melestarikan apa yang sudah kami dapat dari nenek moyang kami. Artinya apa? Sanggahan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijawab oleh orang-orang penyembah berhala tersebut. Argumentasi mereka habis sama sekali, mereka menyerah. Akhirnya mereka menjawab, ya kami udah sejak dulu begini. Sama dengan saudara-saudara kita yang akifin, yang tekun menyembah kuburan, bermunajat di kuburan-kuburan keramat, meminta kepada orang-orang mati. Nah, lalu kalau kita coba berdialog dengan mereka, kira-kira orang yang sudah mati itu, yang sudah dikubur sekian meter, mendengarkan enggak kalau kita berdoa? Ya, bisa enggak memberikan hukuman kepada kita? Iya sih, dia akan menjawab begitu. Tapi kan ini sudah sejak dulu. Ini kami terima dari nenek moyang kami. Ajaran ini dari leluhur. Anda mungkinlah mereka itu salah. Enggak mungkinlah mereka mengajarkan yang salah kepada kami. Jadi mereka sebenarnya adalah sekedar ta'assub, sekedar latah, ikut-ikutan dari warisan nenek moyang mereka. Mereka sepakat berhala-berhala itu tidak bisa mendengar permohonan. Sama dengan orang yang sudah mati tidak bisa mendengarkan permohonan. Kuburan-kuburan keramat walaupun dibikin menjulang tinggi, pakai kelambu, nggak bisa berbuat apa-apa. Akal sehat mereka akan mengakui seperti itu. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Akan tetapi mereka menyembahnya karena taklid buta kepada nenek moyang mereka. Sedangkan taklid adalah hujah yang batil. Ya. Sedangkan taklid kepada ajaran nenek moyang itu adalah alasan yang batil, alasan yang tidak tepat. Nah, walhasil mereka tidak bisa menjawab tantangan dari Allah, menangkis sanggahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai yang nomor A. Sekarang kita berpindah kepada yang nomor B. Sanggahan terhadap penyembah mentari, menyembah rembulan, dan menyembah bintang gemintang. Ya. Jadi bukan hanya menyembah berhala,
tapi juga menyembah matahari seperti orang Majusi, menyembah bulan, menyembah bintang gemintang. Yang awalnya Nabi Ibrahim juga terkagum-kagum dengan 3 makhluk Allah ini. Sebelum beliau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim muda sempat mengembara. Setelah dia mengingkari kaumnya menyembah berhala, Ibrahim mencari Tuhannya sendiri. Dia perhatikan bintang yang gemerlapan, yang berkedap-kedip. Wah, ini lebih pantas menjadi Tuhan daripada berhala. Tapi tidak lama berselang, bintang itu hilang, tenggelam dengan kabut, dengan awan. Wah, enggak mungkin bintang ini Tuhan saya. Kalau Tuhan enggak mungkin menghilang. Tidak lama muncullah bulan yang lebih purnama, yang lebih indah wajahnya. Wah, ini lebih spektakuler. Bulan inilah Tuhan saya. Lebih hebat daripada bintang. Satu memang, tapi lebih menerangi cahayanya daripada bintang. Banyak memang, tapi tidak menerangi. Juga seperti itu. Akhirnya bulan pun tenggelam. Enggak mungkin bulan Tuhan saya. Kalau Tuhan enggak mungkin tenggelam. Lalu di pagi hari muncullah matahari, lebih menyilaukan cahayanya. Berarti matahari inilah Tuhan saya. Itu pun tidak lama berselang, hanya sampai sore. Sorenya matahari juga terkubur. Maka Ibrahim berkesimpulan, ini semuanya salah. Yang benar Tuhan saya adalah yang menciptakan bintang gemintang, yang menciptakan rembulan, yang menciptakan mentari. Sampailah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita pengembaraan Ibrahim dalam rangka mencari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana pula sanggahan Al-Quran terhadap penyembah matahari, penyembah rembulan, dan penyembah bintang gemintang? Kita lihat dalam 2 surah. Pertama Al-A'raf ayat 54, yang kedua Fussilat ayat 37. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 54, Fussilat surah yang ke-41 ayat 37. Kita ke Al-A'raf dulu. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan diciptakannya pula matahari, rembulan, dan bintang gemintang, masing-masing baik mentari maupun rembulan ataupun bintang gemintang, semuanya tunduk kepada perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain menyembah matahari? Ngapain menyembah bulan? Ngapain menyembah bintang-bintang? Mendingan lebih baik menyembah yang menyuruh matahari, yang memerintah rembulan, yang menguasai bintang gemintang. Itu kalau akal sehat berfungsi. Tapi ketika akal sehat tidak berfungsi, ya sudah, tetaplah tenggelam dalam kebodohan. Ya, tidak mau sadar, tidak mau bangkit di atas kekeliruan. Nah, jadi di Al-A'raf ini dijelaskan, matahari yang disembah mereka, rembulan yang disembah mereka, bintang gemintang yang dielu-elukan mereka, ternyata juga tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlanjut ke Fussilat ayat 37. Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar.
la tasjudu lisyamsi wal qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan rembulan. Ya, siang dan malam, matahari dan bulan, itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ternyata ketika orang menyembah matahari, ternyata ada yang berkuasa daripada matahari. Ketika orang menyembah rembulan, ternyata ada yang lebih berkuasa daripada rembulan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang menggunakan akal cerdasnya, dia akan meninggalkan matahari, dia akan meninggalkan rembulan, dia akan berpindah kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah pula kalian sujud kepada rembulan. Akan tetapi wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tetapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan rembulan jika kalian hanya kepadanya saja menyembah. Begitu caranya Allah menggelitik kesadaran para penyembah matahari pada penyembah rembulan, ya, dengan menunjukkan betapa matahari dan rembulan tetap di bawah kekuasaan, di bawah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berlanjut kepada nomor C, sanggahan terhadap penyembah malaikat, penyembah Nabi Isa alaihi salam atas dasar anggapan mereka sebagai anak Allah. Kita di halaman 33 bagian bawah. Al-Mu'minun ayat 91, singkat dan padat. Allah berfirman, mattakhadallahu min walad. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Sekali-kali artinya tidak pernah mempunyai anak. Sebab ada si fulan ini dia juga tidak punya anak, tapi kemarin pernah punya anak, lalu anaknya tidak berumur panjang, meninggal waktu masih kecil. Sekarang istrinya nggak ngelahirin lagi, berarti si fulan ini tidak beranak tapi pernah punya anak. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengatakan mattakhadallahu min walad, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Artinya sekarang Allah tidak punya anak, dulu tidak pernah punya anak, dan besok tidak akan pernah mempunyai anak. Itu yang maksud. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa malaikat itu anak Allah, bahwa Uzair itu anak Allah, bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah? Baru satu ayat sebagai sanggahan terhadap mereka yang menyembah malaikat, menyembah Nabi Isa,
atas dasar keyakinan sebagai anak Allah. Lalu di Al-An'am ayat 101. Al-An'am ini adalah surah yang ke-6. Di ayat 101 Allah berfirman, anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah itu mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri? Ya. Kalau wanita tanpa suami bisa punya anak, tapi pria tanpa istri tidak bisa mempunyai anak. Ya. Wanita tanpa suami bisa punya anak? Tidak bisa. Jangan berpikiran negatif dulu. Kita lihat Maryam alaihissalam tidak punya suami, tapi lahirlah dari rahimnya seorang nabi, yaitu Isa al-Masih, putra Maryam. Tapi kita belum mendengar ada pria tanpa istri bisa mempunyai anak. Nah, maka ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin dia bisa mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ya, dia itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal Allah itu tidak mempunyai istri? Nah, ini yang nanti ya kalau diteruskan takutnya orang itu merasa tersinggung. Sebenarnya tidak tersinggung, cuman merasa tersinggung saja. Dituduh lagi penodaan agama. Ya. Kalau dilanjutkan pertanyaan ini, kalau begitu siapa bidan ya yang membantu persalinannya? Nah, tambah berbahaya lagi. Tambah mentok lagi. Ini sanggahan. Ya tidak usah sampai ke situ. Allah cuma mempertanyakan siapa istrinya. Siapa istri Allah itu kalau memang Allah itu mempunyai anak. Terakhir di Al-Ikhlas ya, yang dikenal dengan kulhu, di ayat 3 dan 4 di situ secara telak dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak artinya tidak melahirkan. Tidak diperanak juga tidak dilahirkan. Ya. Itu yang disebut dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa tiada berbilang, tunggal tiada berkawan. Nah, maka tidak mungkinlah kalau dikatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Uzair itu adalah anak Allah. Isa itu adalah anak Allah. Karena memang Allah itu lam yalid wa lam yulad. Anggapan miring bahwa Nabi Isa adalah anak Allah yang kemudian disembah menjadi agama Trinitas, ini bukan hanya dibantah oleh Allah dalam Al-Quran, tapi juga dibantah oleh Bible, kitab suci mereka sendiri. Bantahan Allah terhadap penyembahan, pengagungan terhadap Isa Al-Masih sebagai anak Allah, sebagai Tuhan selain Allah, ini bisa kita lihat di dalam Al-Maidah ayat 72. Di Al-Maidah
ayat 72. Al-Maidah itu adalah surah yang kelima. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang telah mengatakan bahwa sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kafir, kata Allah. Walaupun di negeri kita sekarang sudah dibatasi, tidak boleh bicara kafir, karena itu menunjukkan radikal, intoleran. Tapi kita tidak akan merubah-rubah kandungan Al-Quran. Kafir kata Al-Quran, ya kafir kata kita. Dan nanti akan sampai pembahasan nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Satu di antara 10 poin, tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas kafir. Itu bisa merusak syahadat kita. Nah, jadi kita tidak boleh termakan syubhat, tidak boleh mengatakan kafir. Kalau mereka benar-benar kafir, ya kenapa tidak kita katakan kafir? Yang tidak boleh mengkafirkan orangnya muslim, KTP-nya Islam, dia ahlus sujud, dia ahlul kiblat, kita tidak boleh mengatakan kafir. Itu yang dikatakan takfiri, yang gampang mengkafirkan orang. Tapi kalau orang-orang jelas kafir, kita wajib mengatakan kafir. Kalau tidak, syahadatnya batal. Nah, di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Karena Al-Masih itu sendiri telah mengatakan, wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih berkata, hai bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Masih tidak pernah mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah menyeru Bani Israel untuk mempertuhankan dirinya. Ternyata Al-Masih juga mendakwahkan tauhid. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak satupun yang akan menolong orang-orang yang zalim itu, orang yang musyrik itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Maidah surah yang kelima ayat 72 ini seiring sejalan dengan Bible, kitab suci mereka. Kita bisa lihat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28, 29 dan 30. Ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, lalu datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Di ayat 29 Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kloplah sudah antara Al-Quran dengan Bible.
tentang tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa Al-Masih. Lalu di ayat 30 dilanjutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kalau kita membuka Bible, kitab suci mereka, tentang ketauhidan yang dibawa oleh Yesus istilah mereka, Isa Al-Masih istilah kita di dalam Al-Quran. Nah, ketika tetap saja orang-orang menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa Al-Masih, apalagi mengatakan sebagai anak Allah, ternyata itulah yang menyebabkan datangnya musibah, turunnya bencana sebagai teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih dalam menyampaikan sanggahan terhadap keyakinan penyembahan selain pada Allah, yaitu kepada matahari dan juga Nabi Isa dalam anggapan sebagai anak Allah. Bahayanya itu kita bisa lihat dalam Maryam surah yang ke-19 ayat 88, 89, 90, 91 dan 92. Maryam surah yang ke-19 ayat 88, wa qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka telah mengatakan bahwa Allah yang Rahman mempunyai anak. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, terutama ahlul kitab. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Ayat 89, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu hal yang sangat mungkar. Jadi ucapan Allah mempunyai anak menurut kacamata Allah adalah sesuatu hal yang sangat mungkar. Lebih mungkar daripada berjudi, lebih mungkar daripada teler, mabok, minuman keras, lebih mungkar daripada berzina, lebih mungkar daripada kemungkaran-kemungkaran yang lain. Sehingga apa yang terjadi dengan kemungkaran itu? Ayat 90, takadus samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung pun runtuh karena ucapan mereka itu. Ayat 91, anda'au lirrahmani walada. Karena mereka telah berani lancang dan langsung mendakwa Allah yang Rahman mempunyai anak. Ayat 92, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Padahal tidak mungkinlah bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Nah, jadi saudara-saudara, kalau umpama ditanyakan, kenapa di tanahku terjadi bencana? Tidak usah lagi pertanyaan meraba-raba. Mungkin karena alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Allah bosan melihat tingkah laku kita.
Karena bangga dengan dosa-dosa, disuruh tanya ke rumput yang bergoyang. Itu jalan memutar. Jawaban yang lebih tepat ini disampaikan Maryam 88, yaitu disebabkan oleh manusia masih ada yang mengatakan Allah yang Rahman mempunyai anak. Itu perbuatan yang sangat mungkar. Itu bisa membuat langit pecah, bumi terbelah, gunung pun runtuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, alangkah naifnya, kalau tidak mau dikatakan alangkah konyolnya, kalau kaum muslimin ikut-ikutan mengucapkan selamat kepada orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Ya, kita mengucapkan selamat kepada orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu mempunyai anak. Itulah bantahan-bantahan, sanggahan-sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an terhadap penyimpangan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Insyaallah bulan depan kita lanjut kepada pasal yang ketiga, alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beralih ke pembahasan fikih kitab Al-Wajiz, mungkin ada yang bertanya seputar materi yang disampaikan. Silahkan. Pak Andika, silakan. Ya, itu ya. Itu syubhat yang harus kita jawab. Ya. Apa katanya? Salafi itu sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Ya. Nah, itu tauhid terbagi tiga. Mana itu dalilnya? Ya. Ini namanya ya. Jurus apa namanya? Ya, orang yang naik pitam. Ya. Sebenarnya karena mereka tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak mau belajar. Mereka tidak tahu lalu mereka anggap tidak ada. Sebenarnya bukan tidak ada. Ya. Bukan tidak ada dalil tauhid terbagi tiga itu. Banyak sekali di dalam Al-Quran dalil tauhid terbagi tiga itu. Ya, cukup dua saja kita ketengahkan. Pertama di awal-awal suratul Fatihah. Kalau kita mencoba mendengarkan dengan seksama bacaan imam, terutama di solat jahriyah, ya, maghrib, isya, subuh. Kalau solat sirriyah kan nggak kedengaran. Setelah takbiratul ihram, sejenak terdiam ketika membaca doa istiftah atau iftitah. Selesai itu dengan si imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji untuk Allah Rabb semesta alam.
itu sudah nampak rububiyah di situ. Karena Rabbun, ya, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, artinya pencipta semesta alam, penguasa semesta alam, pengatur semesta alam. Karena rububiyah itu adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Hanya Allah lah yang mencipta, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang mengatur. Nah, di situ telah terungkap Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, pencipta semesta alam, penguasa semesta alam, pengatur semesta alam. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu masuk kepada sifat-sifat Allah. Ya, kalau dalam sifat 20 enggak ketemu, Pak. Karena sifat 20 hanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits. Itu enggak ada Ar-Rahman, enggak ada Ar-Rahim. Nah, karena Asy'ariyah membatasi sifat-sifat Allah, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sengaja meninggalkan Asy'ariyah. Beliau membuka jubahnya dan melemparkan, seperti inilah saya melemparkan keyakinan saya selama ini, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pendiri Asy'ariyah. Nah, barulah kemudian beliau bergabung dengan pemahaman salaf. Karena salaf tidak membatasi sifat Allah, Asy'ariyah lah yang membatasi sifat Allah. Terus Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari akhirat. Malik masih nama Allah, Asmaul Husna Malik, ya. Berlanjut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Ini mulai nampak tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Ifradullahi ta'ala min jami'i af'alil bashar. Ini belum sampai pelajaran kita. InsyaAllah beberapa kali pertemuan lagi. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan manusia. Menyembah hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, cinta hanya untuk Allah. Mengesahkan perbuatan manusia. Dan di sini jelas, ya, terungkap dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah, bukan kepada yang lain. Kami na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Sesuai dengan pesan Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Tauhid uluhiyah, ya, atau tauhid ubudiyah, mentauhidkan ibadah kepada Allah. Nah, kurang apa lagi? Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, balik tauhid uluhiyah. Ya, asma wa sifat sudah tadi, Ar-Rahmanir Rahim, asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Maliki Yaumiddin, asma wa sifat. Itu dalil yang pertama, ada di dalam suratul Fatihah. Tidak kurang 17 kali sehari semalam kita baca. Dalil yang kedua, kembali ke Maryam surah yang ke-19 ayat 65. Ya, dalil tauhid terbagi 3. Maryam surah 19 ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ada yang pegang mushaf? Coba terjemah Pak Nisman. Maryam surah 19 ayat 65.
ketemu Pak. Ya, silahkan terjemah. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Stop sampai situ. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa saja antara keduanya. Itu tauhid rububiyah. Rabbu, rububiyah. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Ingat tadi tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya. Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur. Di sini Allah yang mencipta langit dan bumi. Lanjut, maka stop. Dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Ya, beribadah kepadanya, jangan kepada yang lain. Kalau dulu jangan kepada batu-batu berhala. Kalau sekarang jangan kepada batu-batu kuburan. Tapi beribadah kepadanya. Lanjut, hal. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Ya, ini tauhid asma wa sifat. Apakah kalian tahu, ya? Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu ada yang sesuatu yang sama dengannya? Ada enggak yang sama dengan Allah? Enggak ada. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tauhid asma wa sifat. Allah itu melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Allah itu mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Apa beratnya kita mengatakan Allah itu punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan kita? Apa beratnya kita mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan kita? Apa beratnya kita mengatakan Allah itu istiwa di arasy, tapi Allah istiwa di arasy tidak sama dengan duduknya seorang raja di kerajaannya, di singgasana kerajaannya. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Baru 2. Masih banyak lagi, ya. 2 ini cukup mewakili. Dalil tauhid terbagi 3. Yang lain silahkan. Kalau tidak ada, kita berlanjut ke Al-Wajiz, ensiklopedia fikih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Sebelum Ramadan, kita telah menyelesaikan Kitabus Shiyam, ya, kitab puasa, berakhir di bab i'tikaf. Maka sekarang kita masuk kepada Kitabuz Zakah, ya, kitab zakat. Kitab zakat kalau di kitab saya halaman 419. Kedudukan zakat dalam Islam. Ini pasal yang pertama. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan termasuk salah satu di antara fardu-fardunya. Ya. Sesuai dengan hadis yang diterima dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibina di atas 5 hal. 1,
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan Rasulullah. Dua, wa iqamis salah. Tiga, wa itaiz zakah. Empat, wa hajjil baiti. Lima, wa shaumi Ramadan. Hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Pelajaran kita adalah wa itaiz zakah, membayarkan zakat. Kemudian di hadis yang kedua dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tidak ada dalam kitab, kita tambahkan saja. Terkenal dengan hadis Jibril. Kata Umar, suatu ketika muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, tidak ada tanda perjalanan jauh. Biasa kalau orang berjalan jauh, bajunya lecek, rambutnya kusut. Ini rambutnya sangat hitam, bagus, rapi, bajunya sangat putih. Tapi tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Begitu masuk, langsung duduk di depan Nabi SAW, menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi SAW, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Terus tanpa komentar, tanpa muqaddimah, langsung berkata, ya Muhammad. Ini akrab sekali orang ini, bukan ya Rasulullah, tapi langsung nyebut nama. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Anda harus bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan Anda harus mendirikan salat. Wa tasumu Ramadan, Anda harus mempuasakan Ramadan. Wa tu'tiyaz zakah, dan Anda harus membayarkan zakat. Wa tuhajjil bait man istata'a ilaihi sabila, dan Anda harus menunaikan ibadah haji kalau Anda mampu. Lalu orang tadi berkata, saddaqta, engkau benar. Nah, dua hadis ini menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, ya. Tapi jangan bingung dengan urusan, dengan susunan, ya. Kalau hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar, ya, sudah syahadat satu, setelah itu nomor 2 salat, nomor 3 bayar zakat, nomor 4 haji, nomor 5 Ramadan, puasa Ramadan. Tapi hadis ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, nomor 1 syahadat, nomor 2 puasa, nomor 3 nomor 1 syahadat, nomor 2 salat, nomor 3 puasa, nomor 4 zakat, nomor 5 haji. Jadi jangan bingung dengan susunannya, itu enggak masalah. Karena sanad hadisnya berbeda, namun kedua hadis ini sahih. Nah, lalu kemudian di dalam Al-Quran kata zakat diiringi oleh Allah dengan kata salat dalam 82 ayat, nggak tanggung-tanggung, ya. Sayangnya kita nggak pernah ngitung. Kalau kita baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tidak kurang dari 82 ayat, ya, menyuruh kita
membayar zakat dan menggandengkan dengan kata salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Berapa kali? 82 kali. Nah, ini tentang kedudukan zakat dalam Islam. Jadi sangat urgent, ya. Sangat penting zakat ini di dalam Islam. Yang kedua, dorongan syariat agar menunaikan zakat. Ya, kita lihat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang berbicara supaya kita termotivasi untuk membayarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri. Ya. Pertama, At-Taubah surah yang ke-9 ayat 103. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya. Kenapa? Di dalam zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Apa bedanya bersih dengan suci? Ayo, siapa bisa jawab? Apa beda bersih dengan suci? Kalau kita sama saja ya, hampir nggak bisa membedakan antara bersih dengan suci. Bedanya adalah bersih baru bisa dilihat secara kasat mata, tapi suci itu bisa kita lihat sampai ke hakikatnya. Contoh, ada selembar kain, ya, selembar kain habis dikencingi anak. Lalu kain itu kita jemur, akhirnya kering kencing itu, tidak kelihatan lagi. Secara kasat mata kain itu sudah bersih, tapi sudahkah suci? Belum. Masih ada najis di kain itu. Cuman di kasat mata sudah bersih, tidak kelihatan. Jadi bersih itu belum tentu suci. Bersih itu belum tentu suci. Sekarang kita balik, ya. Sekarang kita balik contohnya. Ketika anak laki-laki belum mengkonsumsi apapun selain daripada air susu ibunya, lalu dia kencinglah di kain. Lalu kain itu kita percikkan air 3 kali. Ya, masih basah, belum kering. Itu sudah suci. Tapi kadangkala secara kasat mata kain itu tidak bersih karena belum dicuci. Padahal itu sudah suci menurut kacamata syariah. Nah, jadi menurut kasat mata yang suci itu belum tentu bersih. Tapi menurut syariat, kalau sudah suci itu pasti bersih. Tapi kalau sudah bersih belum tentu suci. Paham sampai di sini? Nah, dengan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Apa maksudnya? Dengan zakat bisa membersihkan harta, ya, daripada unsur-unsur yang tidak membuat harta itu jadi berkah.
Katakan kita dalam mencari harta susah untuk 100% bersih. Ya, terutama dagang, ada unsur bohongnya, ada unsur dustanya. Apalagi nanti pakai sumpah lagi. Demi Allah, barang saya ini bagus, ternyata jelek. Ya. Belum lagi pegawai, pekerja. Memang sih tidak korupsi uang, tapi korupsi waktu. Peraturan kantor masuk jam 8. Ternyata sering telat, setengah 9 baru masuk. Udah korupsi setengah jam. Itu akan mempengaruhi barokah atau tidaknya gaji yang kita terima. Maka untuk membersihkan, yaitu dengan zakat. Kalau perdagangan, zakat tijarah namanya, zakat perdagangan. Nah, lalu mensucikan ya, tuzakkihim, tazkiyah. Ya, nanti ada pelajaran tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Qad aflaha man tazakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya kembali. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, dia mensucikan jiwanya daripada hubbul mal, terlalu cinta kepada harta. Sayang-sayang harta dibagi-bagikan saja ke orang. Kita capek-capek ngumpulin, bekerja, masa dikasih-kasih aja sama orang. Itu diantara kotoran jiwa, hubbul mal. Ya. Apalagi penyakit jiwa ini, serakah, loba, tamak, mengumpulkan harta, pingin banyak, sehingga dicela oleh Allah dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengupat dan pencela yang kerjaannya sehari-hari, alladzi jama'a malau wa addadah. Kesehariannya adalah mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya, tidak mengeluarkannya zakatnya, infak sedekahnya tidak dikeluarkan. Nah, apalagi penyakit jiwa, bakhil, pelit, ya, tidak peduli kepada orang miskin, anak yatim. Itu semua adalah penyakit jiwa yang harus ditazkiyah, yang harus disucikan. Nah, jadi dengan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Taubah ayat 103, khudz min amwalihim sadaqah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Ayat ini terpotong. Kita lihat seutuhnya. Ya, yang bawa mushaf silakan lihat At-Taubah 103, At-Taubah 103, At-Taubah surah 9. Ada lanjutan ayat. Apa lanjutannya? Lanjutannya adalah wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya. Wahai para pemungut zakat, apakah personil ataukah dalam badan panitia amil zakat, setelah zakat dipungut, wasolli alaihim, doakan mereka, doakan para muzakki, doakan orang yang sudah membayarkan zakat itu. Kenapa? Inna solataka sakanul lahum, karena doamu itu akan menjadi obat penenang bagi mereka. Wallahu sami'un alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi para muzakki atau personil penerima zakat nggak diterima-terima aja zakat orang, tapi doakan yang memberikan zakat. Ya,
Doanya saya nggak hafal Ustadznya. Kalau nggak hafal, ya boleh doa bahasa paruh panjang. Atau bahasa yang lebih simpel, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Banyak doa-doa yang lain yang diajarkan Nabi SAW. Ya, atau boleh ya doa bahasa kita saja. Yang penting doakan mereka. Nah, doa penerima zakat itulah yang membuat ketenangan bagi yang membayar zakat. Nah, ini motivasi. Jadi sudah berapa keuntungan zakat? Pertama, membersihkan. Kedua, mensucikan. Ketiga, menjadi obat penenang. Obat keresahan, resah, gelisah, gundah, gulana. Obat dengan bayar zakat. Itu ayat pertama sebagai motivasi pendorong agar menunaikan zakat. Lalu di Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 39. Di situ Allah berfirman, wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kita kan sering terpesona dengan iklan, ya, iklan penggandaan uang. Lebih baik kita deposito di bank ini, di bank itu, bunganya sekian persen, ya, sebulan. Nah, kalau setahun 12 bulan kali sekian persen. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, maka sekian tahun ke depan uang kita sudah mengganda jadi sekian juta, sekian miliar. Kita dinabobokkan, terbuai dengan rayuan riba. Nah, di sini disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa riba itu yang kita berikan agar dia bertambah, pada sisi Allah itu tidak akan menambah. Ya. Suatu saat riba itu akan hancur. Yang akan bertambah itu adalah yang kita keluarkan zakatnya, yang kita bayarkan infaknya. Ini dijelaskan Allah di Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali ambatat sab'a sanabil, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ini tidak ada dalam kitab. Yang bawa mushaf silakan dibuka Al-Baqarah 261. Perumpamaan, ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Infak ini termasuk infak wajib, yaitu zakat, termasuk infak sunnah, ya, yang kita sampaikan kepada Yayasan Imam Syafi'i misalnya. Kamathali habbatin, seumpama sebutir biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji ditanam lalu tumbuh 7 tangkai. Artinya lipat ganda daripada zakat, infak, sedekah 1 kali 7. Itu berkoma, belum titik. Lanjutannya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Setiap tangkai itu akan berbuah 100 biji. Jadi artinya 1 kali 7 kali 100. Kalau kita berinfak 1 juta, dibalas oleh Allah 700 juta. Nah silahkan, berapa kita berinfak, berapa kita berzakat, dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Itu yang hitung-hitungan. Yang tidak hitung-hitungan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lagi terhadap orang yang Allah kehendaki, tentu sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing. Ya. Kita kembali ke Ar-Rum ayat 39. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipat gandakan pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat untuk memotivasi kita supaya tidak segan-segan mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Yang ketiga, sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba wa innallaha yataqabbaluha bi yaminih